Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari PS2 ingin menjelaskan perkembangan Islam di Afrika Utara. Afrika Utara yang meliputi lembah Sungai Nil atau yang disebut dengan Al-Misri, Mesir modern, wilayah Libya, Syria, Tripolitani, dan Tunisia yang seluruh wilayah dikenal orang Arab sebagai wilayah Afrika serta wilayah Al-Jazair dan Maroko dengan sebutan Al-Maghribi, tempat matahari terbenam. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Afrika Utara benda dalam genggaman kekuasaan bangsa Romawi, yaitu sebuah imperium yang sangat besar melengkapi beberapa negara berjenis-jenis. Bangsa manusia dalam tulisan ini akan dibahas tentang raitan waktu sejarah Islam mulai dari masuknya Islam ke Afrika Utara. Kemudian dilanjutkan dengan Andaksia dan Afrika serta tiga ulama Nusantaranya, diantaranya Syekh Yusuf Al-Masyari, ulama besar yang dianggap oleh orang Afrika Selatan sebagai bapak agama Islam Afrika Selatan. Bahkan tokoh termuka Afrika Selatan, mantan Presiden Nelson Mandela, mengatakan bahwa Syekh Yusuf merupakan salah satu putra terbaik Afrika Selatan. Di samping beliau ada pula yang lainnya seperti Tuan Guru Iman Abdullah bin Kodi Abdullah Salam yang dibuang Belanda demi Tidore, dan Abdul Basi Sutonia yang berasal dari Kesultanan Goa. 1. Sejarah masuknya Islam ke Afrika Utara. Kedatangan Islam ke Afrika Utara terjadi pada masa Kekhalifan Umar ibnil. Pada masa itu kekuasaan Islam di tahun 640 sudah berhasil memasuki Mesir di bawah komando Amir bin As. Pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan, penaklukan Islam sudah meluas sampai ke Barko dan Tripoli. Penaklukan atas dua wilayah itu dimaksudkan untuk menjaga keamanan daerah Mesir. Penaklukan itu tidak berlangsung lama karena gubernur-gubernur Romawi menduduki kembali wilayah yang telah ditinggalkan. Namun, kekejaman yang pemeriksaan yang mereka lakukan telah mengusik ketentraman penduduk asli, sehingga tidak lama kemudian penduduk asli sendiri memohon kepada orang-orang Muslim untuk membebaskan mereka kekuasaan Romawi, yaitu dibantu oleh seorang gubernur Graf Yolan. Nomor 2. Penaklukan di zaman Khalifah Al-Walid. Umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705-715 salah seorang khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan salah satu provinsi di dinasti Bani Umayyah dibantu oleh Gubernur Sabtas Graf Julian. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi zaman Khalifah Abdul Malik 685-705 Beliau mengangkat Hasan bin Nu'aman Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'aman sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid, ialah Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga mempunyai menaklukkan ke daerah-daerah berkekuasaan bangsa Barbar bergunungan. 1. Si bin Umar yang Agung penerbit Pustaka Bandung 1981 dan 2. Syaibi Sejarah dan Keberhasilan Islam Jilid Al-Husna Jakarta 1987. 3. Syaibi Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 2 Pustaka Al-Husna Jakarta 1983. Nomor 3. Kolonialisasi dan Kemerdekaan Negara Afrika. Kekuasaan koloni 6 telah menetapkan bahwa teritorial yang melahirkan sejumlah negara Afrika berlaku sampai sekarang ini. Mereka turut mengalami taktik politik nasional dan sekuler. Pada sisi lain, pemerintahan koloni juga turut menyokong penyebaran Islam. Suatu prinsip dasar Prancis, Inggris, penduduk lokal dikuasai melalui pimpinan lokal yang diawasi oleh pejabat asing. 4. Peradaban Arab berbentuk negara Islam periode Khalifah. Peradaban Arab di Afrika Utara dibentuk berdasarkan integrasi kalangan penakluk Arab dengan masyarakat barbar dan kitab penakluk wilayah Laut Tengah barbar yang dikenal dengan nama Mas Muda Sahajana Zenata adalah masyarakat yang mengembala unta dan petani. Meskipun mereka memiliki kultur yang seragam, namun jarang sekali mereka membentuk rezim negara.